Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini saya mengajak kita untuk memperhatikan dan membahas seorang mualaf yang menjadi tamu dari channel Ayah Sofia, yang selama ini menjadi gudang para mualaf, entah mualaf yang asli, yang palsu, sama-sama banyaknya memberikan keterangan-keterangan palsu terhadap kekristenan. Termasuklah mualaf yang satu ini. Dalam percakapannya dia mengaku seorang Kristen, tetapi kalau kita simak nanti sampai selesai, ditemui bahwa dia bukan Kristen tetapi bidat yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, tetapi dia bersembunyi di balik nama Kristen. Tidak berlama-lama, mari kita cek videonya dan kita berikan tanggapannya, karena dia menerangkan sesuatu yang tidak benar terhadap kekristenan, padahal memang dia tidak mempercayainya. Dan mungkin muslim juga yang mendengarkan videonya itu akan seolah-olah mendapatkan angin segar. Padahal yang bersaksi, yang menjadi mualaf ini adalah seorang bidat. Mari kita saksikan videonya. Ternyata ya, mualaf ini seorang Mormon atau aliran Mormon. Dalam kekristenan ini bidat, ngakunya saja Kristen ya. Kalau Mormon ini mengaku memiliki 3 kitab ya, 3 kitab yang dipercayai gitu. Pernah saya berdialog dengan orang-orang Mormon di Kabupaten Malang ya. Ketika mereka menunjukkan kitabnya kepada saya, maka pertanyaan saya kepada dia waktu itu, apa yang membuatmu yakin bahwa kitab Mormon ini adalah firman Tuhan? Lalu dia mencoba membuka, mereka pakai baju putih, pakai dasi rapi ya. Lalu dia buka halaman pertama, lalu ditunjukkan seperti kata pengantar. Lalu saya tanya kepada dia, kalau ini yang membuktikan bahwa kitab Mormon ini firman Tuhan, saya juga bisa membuat kitab. Kalau ini, atau karena hanya sekedar ini, seperti itu. Ketika dia tidak bisa menjawab, lalu dia mengambil Alkitab terjemahan lain yang sama dengan Alkitab yang sekarang ini. Kami juga mempercayai yang demikian, seperti itu. Nah, rekan-rekan, mereka begitu pintar berdalih untuk menutupi apa yang mereka tidak ketahui. Nah, Mormon itu mempercayai 3 kitab terjemahan lain atau Alkitab yang kita pegang sekarang, dan 2 kitab Mormon yang didapat dari lempengan emas. Lempengan emas ketika nabinya yang bernama Joseph Smith mendapat penglihatan dan dibukukan menjadi kitab Mormon. Dan yang ketiga, mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga ini merupakan wahyu yang didapat oleh Joseph Smith, yang katanya Tuhan memberikan wahyu kepada dia. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Mormon adalah bidat yang muncul di abad ke-19. Tepatnya tahun 1830, dan nabinya yang bernama Joseph Smith dari Amerika Serikat ya. Dan pengikutnya disebut orang-orang suci zaman akhir ya. Nah, Joseph Smith ini mengakui mendapat penglihatan dari Moroni, anaknya Mormon yang hidup pada abad keempat ya, dan memberitahukan adanya lempengan-lempengan emas yang disalin dan diterbitkan oleh Joseph Smith yang menjadi nabinya tahun 1830. Dan itulah kitab Mormon ya. Jadi dia memiliki penglihatan dari Moroni, anaknya Mormon. Lalu penglihatan itu ditulis dalam lempengan-lempengan emas, lalu itu dituliskan atau dibukukan oleh nabinya yang bernama Joseph Smith tahun 1830. Itulah kitab Mormon. Lalu teman-teman, Joseph Smith juga mengakui mendapat wahyu dari Tuhan yang disebut mutiara-mutiara yang berharga, seperti yang dijelaskan oleh mualaf yang satu ini. Nah, ini yang penting. Dia mengakui mendapat wahyu dari Tuhan. Bicara soal wahyu, wahyu telah selesai ketika Rasul Yohanes menerima wahyu
di Pulau Patmos. Ya, selesai. Ya, jika ada yang mengaku mendapat wahyu setelah Rasul Yohanes menerima wahyu, itu pasti bidat atau ajaran sesat, termasuklah Mormon ini. Ya, semua orang bisa ngaku-ngaku, tetapi nyata-nyatanya harus dibuktikan. Dan Mormon ini salah satu bidat yang menyebar luas di mana-mana. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Mormon ini percaya bahwa Allah ada 3 wujud yang terpisah. Mereka percaya bahwa Allah itu bertulang dan berdaging. Ini bukan pengajaran kekristenan. Allah itu tidak maha hadir, hanya maha tahu. Lalu yang terakhir ini, manusia pengikut ajaran Mormonisme akan mengalami peningkatan kualitas, mengalami pengilahian dari manusia menjadi Allah-Allah baru. Jadi dalam kepercayaan Mormonisme ini, mereka mendapat peningkatan kualitas dan mengalami pengilahian dari manusia menjadi Allah-Allah yang baru. Itulah yang dipahami, yang dipercaya oleh orang Mormon. Maka dari itu gereja menolak juga ini. Apa yang dipahami, diajarkan oleh aliran Mormon ini tidak diterima oleh gereja pada umumnya, tidak dipercaya dan tidak ada dalam ajaran kekristenan. Maka saya berani mengatakan bahwa mualaf ini jangan mengaku Kristen. Akui saja bahwa kamu itu adalah seorang Mormon bidat yang sudah meluas selama ini. Yang kedua, mualaf ini tidak paham sejarah Alkitab. Ya wajar, akhirnya salah semua. Mualaf ini menyebut Kristen tidak menyembah Yesus, ya, dan ternyata ada gereja-gereja yang tidak menyembah Yesus, dan itu unik kata mualaf ini. Aduh, unik dari mana? Unik dari mana? Kalau unik, mungkin karena ada spesial. Ternyata unik itu karena ada penyimpangan, lalu kamu katakan itu unik, gitu ya. Mereka tidak menyembah Yesus, bahkan menolak Trinitas seperti Mormon dan Saksi Yehua. Kata mualaf ini wajar saja sebenarnya. Dia nggak ngerti Alkitab, dia nggak ngerti sejarah, merasa pintar, ternyata tidak tahu apa-apa ya. Mualaf, dimanapun Anda berada, Mormon dan Saksi Yehua itu bidat, itu sesat, pengikut dan penerus ajaran Arius yang ditentang saat Konsili Nisea abad 325. Jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan Arius yang ditentang pada saat itu tidak diterima oleh gereja yang berpegang teguh terhadap Trinitas Allah yang esa, ya, Trinitas. Arius tidak mempercayai itu, lalu Mormon dan Saksi Yehua menyimpang dan mengikuti ajaran itu. Jadi di mana uniknya? Ini bidat, ini ajaran sesat, ya. Jadi jangan ngaku-ngaku deh, gitu loh ya. Segala sesuatu yang diadopsi atau mengikuti pengajaran Arius yang ditentang oleh bapak-bapak gereja atau orang-orang percaya, secara khusus pada Konsili Nisea tahun 325, itu bidat sampai sekarang. Jadi kalau Mormon, kalau Saksi Yehua yang kamu katakan unik, itu bukan unik, itu penyesat, itu sesat, itu bidat, gitu loh, ya. Oke, yang ketiga, dikatakan mualaf ini juga tidak mengerti sebenarnya arti Kristen. Dia mengaku Kristen tapi tidak mengerti Kristen itu sendiri. Hey bro, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya. Dari bahasa Yunani Christianos, pengikut Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus.
Jadi kalau kamu berkata Kristen tapi kamu tidak menjadi pengikut Kristus, stop. Kamu bukan orang Kristen. Kamu bidat. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada doktrin Trinitas dan Kristus adalah pribadi Allah kedua yang dipahami bagaimana firman itu menjadi manusia sesuai dengan tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1, menjadi manusia yaitu Yesus. Kalau kamu tidak percaya itu, kamu bukan Kristen, kamu bidat, dan itu benar seperti pengakuanmu, kamu dari Mormon, bidat yang meluas selama ini. Kamu hanya bersembunyi di balik kata Kristen dan gereja. Ya, kamu bersembunyi dan mengakui di channel Hagia Sophia dan di depan mualaf yang satu yang di depanmu itu, kamu Kristen. Kamu bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus. Mormon tidak dapat disebut sebagai gereja karena gereja itu adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan menuju terang. Itu Kristen, itu gereja. Jadi saya beri saran, jangan ngaku-ngaku. Kalau memang sudah menjadi Muslim, nggak usah ngaku-ngaku Kristen. Aku aja, aku Mormon, bidat wes, gitu ya. Jangan kalian tipu Hagia Sophia itu. Sudah banyak mualaf yang tampil, semua pada keliru gitu loh. Ya, yang terakhir, karena mualaf ini memang bidat, saya sebut selalu bidat atau ajar sesat. Jelas apa yang disampaikannya semua salah, termasuk penyebutan tokoh reformator. Ya, dia mengatakan Martin Luther King. Martin Luther King itu hidup tahun 1954. Dia adalah seorang pendeta baptis dan aktivis yang menuntut hak sipil dengan cara menolak kekerasan dengan memakai nilai-nilai kekristenan. Salah lagi kan? Nah, siapa bapak reformator itu? Tokoh reformator itu namanya Martin Luther tanpa King, ya. Oke. Dia hidup tahun 1517. Dia melawan penjualan surat indulgensia atau penghapusan dosa saat itu dengan memakukan 99 dalil yang menjadi tolak ukurnya untuk mereformasi pemahaman yang salah saat itu. Jadi ada dua nama dan yang kamu sebutkan itu salah, tidak sesuai sejarah. Karena tokoh reformator yang sesungguhnya adalah Martin Luther tanpa King-nya. Oke? Lalu dia mengatakan, Yesus waktu dibaptis di kolam, itu bukan di kolam bro, jangan salah lagi, itu bukan di kolam, itu di sungai Yordan, ya. Lalu kalimatnya lagi, inilah anak yang kukasihi, ikutilah dia. Bukan seperti itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, gini aja deh, kamu tidak usah begitu, karena akan mempertunjukkan betapa kamu tidak tahu apa-apa, hanya bersembunyi di balik nama Kristen dan gereja. Tidak usah begitu caramu di channel orang Muslim, seolah-olah kamu pintar, ternyata bidat mengaku Kristen. Rekan-rekan orang percaya, mari hati-hati. Orang-orang begini, saksi-saksi Yehova dan juga Mormon, termasuk gereja Tuhan yang Maha Kuasa, mereka mengajarkan yang hampir mirip dengan Alkitab, tetapi bukan Alkitab yang diajarkan. Mereka mengajarkan tentang Yesus, mereka mengajarkan tentang Allah, tetapi bukan Allah yang sejati atau Yesus sejati yang mereka ajarkan. Mari waspada, tetap berdoa, setia kepada Tuhan dan pengajaran yang benar. Tuhan memberkati kita semua.